datang di Universitas Islam Malang, universitas unggul dengan sistem perkuliahan yang menyenangkan, disertai internalisasi nilai-nilai Islam aswaja. Pengembangan laboratorium yang semakin lengkap memberikan pelayanan kepada mahasiswa agar memiliki daya saing dan berkompetensi plus. Unisma memiliki 10 fakultas dengan berbagai pilihan program studi yang telah terakreditasi A dan B. Sarana dan prasarana kampus yang representatif, indah, bersih, nyaman dan kondusif, memotivasi dan menginspirasi sivitas akademika untuk berkarya dan berprestasi. Universitas Islam Malang, kampus yang penuh dengan nuansa pendidikan karakter, dengan nilai-nilai kebanggaan keindonesiaan dan keislaman. Sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, Unisma telah melakukan sejumlah kerjasama, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk meningkatkan mutu pendidikan yang menghasilkan lulusan kompetitif dan komparatif. Pengembangan soft skill melalui berbagai kegiatan organisasi mampu menorehkan berbagai macam prestasi, baik dalam skala nasional maupun internasional. Unisma telah meraih peringkat 44 nasional dari seluruh PTN-PTS se-Indonesia, 5 besar PTS se-Jawa Timur, dan peringkat 1 PTNU seluruh Indonesia. Unisma, perguruan tinggi yang tepat untuk mencetak insan yang cerdas secara intelektual, spiritual, dan sosial, serta akan mengantarkan anak didiknya ke gerbang mobilitas akademis ekonomi sosial. Takwa, mandiri, profesional, berhikmat untuk menebar rahmat. Unisma. Dream is the reason why we develop. Motivation to grow up so fast. To be care about what happened around us. To solve the problem. The winner, so in the end, we are together on top. Halo, selamat malam. Welcome back with Salma Kirana di Digitex Campus 2021. Nah, selamat malam pemirsa Radar Malang TV. Balik lagi sama Salma Kirana, dan tentunya hari ini Salma nggak sendiri nih. Kemarin kita habis di sesi-sesi sebelumnya kita udah ngobrolin perumahan dan segala macam, dan sekarang Salma kembali menyapa adik-adik, bukan, teman-teman seperkuliahan ceritanya. Nah, kali ini Salma bersama salah satu mahasiswa berprestasi dari kampus Unisma
yakni Yovita. Yovita ini usianya baru 25 tahun, cuman dia prestasinya udah luar biasa banget. Nggak cuma di bidang akademik, tapi juga bidang non-akademik. Mau tahu kelanjutannya kayak gimana? Yuk kita kenalan. Halo Yovita. Halo, Selamat malam Yovita, apa kabar nih? malam Kak, alhamdulillah baik. Baik ya. Gimana nih kondisi selama corona dan tetap harus ngampus? Oh iya, pemirsa Radar Malang TV, perlu diketahui bahwa Yovita ini mahasiswa Fakultas Kedokteran ya. Iya. Yang kita tahu nih, mahasiswa FK itu biasanya hidupnya cuman kuliah pulang gitu. Kita ingin tahu nih, kira-kira Yovita kuliah pulang atau ada prestasi-prestasi lain ya? Gimana nih, boleh diceritain mungkin Yovita, dunia perkuliahannya Yovita nih kayak gimana? Oke, karena memang basicnya di FK kan jadwalnya padat ya Kak ya, udah full padat. Terus karena di Unisma juga ada pondok juga, jadi harus stay di pondok. Kalau waktu zaman saya, terus memang kalau aku sempat ikut organisasi juga di internal itu, Yofi di DPM Dewan Perwakilan Mahasiswa. Oke. Diamanahkan 2 tahun jadi staf ahli BEM. Kemudian di Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia, tahun pertama sempat jadi staf dana dan usaha, tahun kedua jadi bendahara Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia dari Jawa Timur sampai Papua. Wow, luar biasa banget. Jadi emang banyak ya prestasinya. Kita belum ngomongin prestasi di luar kampus nih. Di dalam kampus sendiri ternyata Yovita ini memang aktif di urusan kemahasiswaan juga ya. Jadi nggak cuma belajar akademik nih, tapi juga punya banyak waktu untuk organisasinya. Nah, Yofi, kan kita tahu nih perkuliahan anak FK nih pandangan orang-orang umum pasti ya. Jadwalnya padat, iya. Terus mata kuliahnya ini pasti banyak gitu. Bagaimana sih Yofi membagi waktu antara kuliah dan juga organisasi? Oke. Di semester-semester awal, karena memang kalau di Unisma kan setelah ospek baru bisa ikut organisasi gitu kan Kak. Jadi awal-awal masuk di kedokteran karena di fase SMA harus kuliah kedokteran yang padat. Jadi memang awalnya agak kesusahan gitu kan. Terus kita banyak kakak-kakak senior dari dosen-dosen dan mengasih tahu kalau caranya manajemen seperti ini. Kamu harus tahu belajar kamu di Fakultas Kedokteran itu seperti apa. Apakah auditory, apakah visual, apakah kinetik. Jadi kita harus tahu tipe belajar kita itu seperti apa gitu. Sedangkan materi F kan padat, jadwalnya juga padat gitu. Harus tahu cara belajar kamu dan cara manajemen waktu kita gitu kan. Nah, awalnya mulai dari awal-awal memang agak kesusahan, tapi setelah beriring dengan berjalannya waktu, organisasi juga makin sibuk, kepanitiaan makin sibuk, terus diikutin lomba-lomba vokal tingkat nasional, terus habis gitu banyak juga event-event organisasi, habis itu tingkatnya ada nasional, ada institusi kayak gitu. Jadi bener-bener kebagi waktu. Kalau dari aku awal-awal karena memang aku disibukkan sama akademik dan organisasi, aku mindsetnya yaudah ketika kuliah ya aku kuliah, ketika organisasi ya aku organisasi, dan ketika aku kuliah aku organisasi, dan ketika organisasi aku kuliah, jadi kayak campur-campur gitu. Kalau waktunya istirahat ya istirahat, kalau waktunya makan ya makan, jangan waktunya istirahat kita mainan, jangan waktunya istirahat kita organisasi. Itu yang bikin capek, itu yang bikin time management kita jadi ambiar kayak gitu Kak. Jadi beda. Kalau misalnya kita waktunya istirahat tapi kita nggak istirahat kan kita jadinya sakit nantinya. Kalau kita sakit kita nggak bisa organisasi, nggak bisa kuliah, nggak bisa bikin project yang lain kayak gitu. Oke, pertanyaanku simpel. Sempat ya istirahat dengan jadwalnya kuliah FK gitu kan? Kalau nggak salah sih pagi pulang sore gitu nggak sih? Atau karena kalau aku dulu kan di masa lampau, enggak sih masa kemarin banget. Jurusanku tuh santai gitu, maksudnya nggak terlalu yang ini, mungkin karena aku seneng kali ya. Nah, Yofi sendiri gimana nih? Di jurusan FK ini emang dari dulu cita-citanya pengen jadi dokter atau ada paksaan orang tua atau kecebur di FK nih? Kalau dari dulu kan memang padat ya Kak. Kalau FK paling padat dari pagi, dari jam 8 sampai sore jam 5. Oke. Nah setelah itu kita harus masuk pondok. Habis itu pondok, kegiatan pondok sampai jam 8-an baru kelar. Terus habis itu kita mulai lagi kegiatan belajar. Jadi udah ngerjain tugas yang banyak, terus kelompok, jurnal, lab, nana-nana gitu malamnya. Terus habis itu kita harus bangun subuh lagi. Habis bangun subuh, sholat subuh bareng di bawah di pondok. Setelah itu kita materi agama sampai jam 6, jam 7. Terus abis itu kita langsung sarapan sebentar, persiapan kuliah jam 8 kayak gitu, muter lagi. Tiap hari kayak gitu. Terus kamu istirahatnya kapan nih? Kira-kira?
Aku dulu sempat SMA, tidurku tuh hampir 12 jam. SMA, SMA, oke. SMA. Itu rutin tiap hari tidurnya 12 jam atau? Kurang lebih itu sekitar 12 jam. Masuk FK tidur cuma 3 jaman, 3 jam 4 jam. Oke, tapi badan nggak kelayangan gitu ya? Awalnya karena memang sering ya Kak dilatih kayak gitu, terus padatnya, jadi terbiasa jadinya. Kayak gitu, jadi sering terbiasa. Terus karena lebih takut, bukannya takut, sebenarnya kalau kita tuh banyakan bukannya istirahat atau tidurnya, ketidurannya. Oke, jadi Biasanya banyak ada ketidurannya ketiduran. ya. Itu nggak Iya. kehitung ya, beda ya. Sama istirahat yang memang disengajakan untuk oke yuk istirahat yuk 3 jam tadi. Ketidurannya masih banyak ya. Tidur masih banyak. Baik, Jadi kan udah Loris. belajar lama gitu, masih banyak materi nggak kelar-kelar. Padahal udah belajar lama. Kayak gitu, nggak kelar-kelar. So akhirnya jadinya ketiduran kayak gitu. Oke, aku dengar-dengar Yofi juga hobi banget nih. Semakin kesini makin hobi mengisi seminar. Iya. Bener nggak nih? Boleh diceritain seminar macam apa nih? Kapan lagi nih waktu mau buat mengisi seminar tadi? Awalnya kan ya sempat waktu dari tahun 2020, alhamdulillah banyak banget diminta jadi speaker atau pembicara, jadi pemateri, kayak pemateri organisasi, pemateri LKMM, Oke. terus habis itu pemateri beberapa event juga waktu itu. Pernah diminta jadi host juga. Kemarin kalau jadi host aku kemarin tahun 2019 kalau nggak salah, 2018 kalau nggak 19, sempat ngisi di acaranya Kevin Aprilio di Surabaya waktu itu. Terus karena pengalaman MC dari SMA, karena aku dulu SMA itu sempat MC, sempat siaran radio juga. Oke. Jadi sampai sekarang kebawa gitu. Nah, pada saat sekarang itu aku lagi ngejalanin project namanya Med Project. Jadi Medical Art Inspiring. Kita di sini kita rutin ngadain seminar. Oke. Nah, seminar ini tujuannya kita Med Project ini untuk mengedukasi banyak orang di bidang kesehatan dan non kesehatan, seperti itu. Oke. Nah, kita kasih seminar gratis ke mereka. Alhamdulillah dari dokter-dokter pakar, dokter spesialis, alhamdulillah berkenan untuk menjadi pembicara, dokter-dokter umum, dan misalnya duta-duta, mahasiswa berprestasi yang berkompeten untuk menjadi pembicara, kami ajak untuk undang, dan alhamdulillah mereka mau. Mereka excited banget, sampai mereka bilang gini, Dek diundang lagi ya saya ya, Kak undang aku lagi ya, sampai begitu, sampai aku undang lagi dong di Med Project, sampai kayak gitu, senangnya mereka. Jadi saya senang banget karena bisa, foundernya karena salah satunya Yofi, ada dua foundernya, salah satunya aku. Kita mau mengedukasi masyarakat, tujuannya aku memang pengen nggak cuma kita yang pintar, tapi orang lain juga bisa pintar. Oke. Nah, mungkin itu salah satu kebantu sama kondisi sekarang yang pandemi kali ya. Jadi kuliah masih offline atau online atau gimana nih? Laring apa dulu? Kayaknya lebih banyak offline sih kalau cerita dari adik tingkat. Oke, tapi memang udah di penghujung ya. Yofi ini udah penghujung nih. Nah, kita mau tahu juga selama dia berapa tahun berarti kamu kuliah? Kalau kedokteran nggak 4 tahun kan ya? Kedokteran 4 tahun preklinik, 2 tahunnya klinik, terus ada internship juga. Oke, Terus banyak UKM ya. juga. Wow, never stop learning banget ya sebagai seorang dokter ya. Iya. Oke, jadi kita mau tahu juga selain di dunia perkuliahan, di luar dari itu tuh hobinya Yofi ini salah satunya adalah bikin puisi dan bahkan bikin lagu. Nanti kita akan tahu nih perjalanannya dia sampai ketemu dengan salah satu jurinya Indonesian Idol yang mana itu nanti membantu karirnya Yofi di salah satu. Tapi kita tahan dulu, Yofi kita tahan dulu. Kita akan break sebentar karena kita akan ulas hobi lain dari Yofi dan yang itu sangat mendukung prestasi dari Yovita ini sendiri. Oke, stay tune di Digitech Campus 2021. Dream is the reason why we develop. Motivation to grow up so fast.
to be care about what happened around us. To solve the problem. To be the winner. So in the end, we are together on top. Oke, pemirsa Radar Malang TV, welcome back with Salma Kirana di sesi kedua Digitech Campus 2021. Masih bersama dengan Yovita, mahasiswa berprestasi dari Unisma yang ternyata prestasinya nggak cuma ada di dalam perkuliahan tapi di luar. Non-akademik iya, akademik juga iya. Dan dari dulu ternyata dari SMA sudah berprestasi. Aku tadi awalnya curiga sih, jangan-jangan dari lahir emang udah berprestasi. Ternyata bener, dari SMA udah banyak banget prestasinya. Salah satunya juga ikut Olimpiade Biologi, sempat jadi pertukaran pelajar ya di Malaysia dan juga Singapura. Oke, boleh diceritain mungkin sedikit waktu SMA tuh gimana? Jadi memang dari SMA itu kalau di SMA Hadijah Surabaya, jadi kita tuh ekstrakurikuler cuma bisa dimilih 2. Oke. Nah, waktu itu aku sempat milihnya memang MC kan Kak, MC sama mading. Nah, alhamdulillah karena ikut MC dari SMA, jadi sering diminta jadi MC, terus manggung-manggung di mall juga, terus diminta di siaran radio juga gitu. Terus habis itu kalau mading karena memang kemarin alhamdulillah menang juga di Jawa Pos Surabaya, deteksi dapat mading silver, 5 best silver, alhamdulillah. Terus karena memang Olimpiade, kalau di Olimpiade aku juga di Olimpiade juga waktu SMA. Karena memang ada tesnya kalau Olimpiade, jadi cuma sedikit banget anak yang bisa masuk Olimpiade. Aku 2 tahun alhamdulillah bertahan nilainya, dan nilai biologiku tuh alhamdulillah nyaris 98, 99 kayak gitu terus. Nyaris gitu. Sempurna ya. Jadi bakat dari kedokteran tadi itu berawal dari itu. Emang hobinya belajar. Oke, baik, nggak apa-apa deh ya. Yofi, kita udah membahas dunia perkuliahan, organisasi iya. Kalau nilai udah nggak usah ditanyain. Tadi sudah sempat di-spill dari SMA memang biologinya oke banget 98, 99. Jadi berarti kuliahnya udah aman. Sekarang kita mau ngobrolin non akademik. Karena kan Yofi setuju nggak sih sama mahasiswa yang kuliah ya udah kuliah aja selesai gitu. Mungkin organisasi enggak, terus juga prestasi non akademik juga enggak gitu. Pandangan Yofi sendiri terhadap mahasiswa yang seperti itu apa? Walaupun itu kita tahu itu pilihan ya semuanya. Cuman pandangan Yofi terhadap itu tuh gimana sih? Kalau aku tipe pembelajar Kak. Jadi aku tipe orang yang mempelajari ilmu tanpa pandang bulu, tanpa pilih. Jadi aku suka belajar apapun yang aku sukain, apalagi yang tidak aku sukain. Jadi aku tipe orang yang nggak pilih-pilih kalau mau belajar ini. Jadi banyak orang yang bilang, beberapa banyak bilang, kok kamu bisa ini, kok bisa multi talent. Karena aku tipe orang yang pembelajar. Jadi belajar pun dari kesalahan apa yang aku perbuat, aku selalu belajar. Apa yang nggak bisa aku pelajarin, aku introspeksi gimana caranya aku bisa sampai akhirnya jadi alhamdulillah luar biasa begini. Terus aku memang tipe orang pembelajar dan suka belajar, dan hal apapun mulai dari musik, akademik, dan itu suka banget mempelajari hal-hal itu tanpa aku pilih-pilih. Oke, that's why prestasi non akademik dari Yofi ini juga banyak banget, dan itu tuh berawal dari hobi sih ya. Awalnya kan Yofi suka nulis puisi, suka juga nyanyi, nge-cover lagu. Aku sempat stalking tadi Yofi sebelum kamu datang, aku stalking Instagrammu. Sepertinya memang dia suka bikin lagu. Tapi jangan-jangan udah punya single? Untuk single karena sekarang masih menempuh di pendidikan dokter, jadi agak ketunda dulu ya. Jadi singleku aku rencana planning sih akhir tahun mungkin Kak. Akan keluar setelah agak renggang waktu akademik, terus ini udah kelar, terus abis itu ada jeda untuk libur, baru insya Allah kalau misalnya tahun akhir tahun Allah mengizinkan, boleh insya Allah pengen luncuran single terbaru atau mungkin awal tahun 2022. Oke, kita tunggu single terbaru dari Yofi. Tapi ternyata selain berprestasi di akademik dan non akademik, Yofi ini juga mengirimkan karyanya, mendedikasikan karyanya untuk apa tadi yang kita sebut, soalnya agak panjang ini, bahaya kalau aku ngomong terus salah. Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia, ISMKI. Jadi Yofi ini pembuat lagu ya, pengarang, pencipta lagu. Judulnya apa tuh kalau boleh tahu? Jingle ISMKI Kak. Jingle ISMKI. Nah itu tuh diperdengarkan atau dinyanyikan di setiap acara atau gimana nih? Boleh diceritain?
Jadi memang ISMKI baru mengangkat lagu Jingle dan Mars itu pada tahun 2020 bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Oke. Sekitar 27 Oktober. Kayak gitu. Dan alhamdulillah kemarin lagu Yofi sempat menang. Terus dihubungin sama pihak ISMKI untuk ditandatangan kontrak dan diminta lagunya gitu. Dipakai untuk ISMKI. Terus alhamdulillah rilis di YouTube pada tanggal 27 Oktober 2020. Waktu Sumpah Pemuda tadi ya? Saat bertepatan Sumpah Pemuda. Oke, nah tadi juga sempat di awal Yofi sempat cerita tuh waktu kita sebelum on cam nih, Yofi ngomong beberapa waktu yang lalu Yofi sempat diberitakan di koran gitu. Terus nggak lama ditelepon sama pihak kampus, katanya dipaksa katanya. Oh enggak ya, nggak dipaksa, ditodong sama pihak kampus untuk membuatkan jingle juga ya katanya. Diamanahi Kak. Diamanahi. Gimana tuh, boleh diceritain? Jadi alhamdulillah dapat amanah dari ibunda saya, Ibunda Dekan FK Unisma. Boleh disapa juga. Halo Dokter Rahma. Selamat malam Dokter Rahma. Diamanahi oleh Ibunda Dekan saya, Dokter Rahma, Dekan FK Unisma, untuk membuat lagu antara himne, jingle atau mars untuk FKIK, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Lagi on progress juga untuk lagunya, lagi diskusi juga sama beliau, sama Dokter Rahma juga terkait lagunya, karena memang belum ada. Gitu. Jadi alhamdulillah Dokter Rahma memberikan amanah untuk menciptakan lagu untuk FKIK. Luar biasa sekali. Prestasi kemarin. Luar biasa sekali Yofi. Jadi setelah habis ini selesai kuliah, meninggalkan kampus, Yofinya udah nggak di kampus, tapi karyanya masih akan diperdengarkan dan dinyanyikan bahkan terus ya. Luar biasa sekali Yofi. Kamu ini emang hobi dari kecil emang nyanyi atau pernah ikut les atau gimana tuh? Dari kecil itu sebenarnya kalau dari SD hobiku tuh nulis Kak. Nulis, oke. Alhamdulillah, kayak bikin novel, bikin cerita gitu. Semenjak masuk di kedokteran aku sering bikin puisi. Terus abis gitu sering bikin lagu. Abis bikin lagu, alhamdulillah itu tadi rilis fokus ke SMKI dulu untuk bikin lagu. Setelah itu memang aku diajak kolaborasi sama 10 motivator muda Indonesia. Judul buku pertamaku namanya Berkolaborasi dan Berkarya untuk Negeri. Itu kolek sama 10 motivator muda Indonesia. Luar biasa sekali. Didanai juga untuk penerbitan bukunya. Itu udah terbit sekarang? Udah terbit. Antara bulan Juni atau Maret kemarin udah pre-order. Udah terbit juga alhamdulillah, karena sering suka nulis juga. Jadi alhamdulillah minta tulisannya dong untuk memotivasi gitu, akhirnya kita kolek. Luar biasa sekali. Oke, nah ini orang tua pasti bangga banget ya punya anak yang bisa semuanya, prestasi akademik jalan, kuliah jalan juga, masuk fakultas kedokteran lagi, dimana itu orang-orang tahu gak gampang, untuk masuknya aja gak gampang, apalagi untuk bertahan di sana gitu ya. Nah selanjutnya nih kita akan ngebahas tentang bagaimana Yofi dan karir musiknya setelah ini, tetap di Digitech Campus 2021. Dream is the reason why we develop. Motivation to grow up so fast. To be care about what happened around us. To solve the problem. To be the winner. So in the end, we are together on top.
Oke, nggak kerasa ini udah sesi terakhir aku ngobrol bareng Yofi, mahasiswi berprestasi yang dari tadi prestasinya nggak habis-habis, sampai kebagi 3 segmen loh, nggak habis-habis prestasinya diomongin. Oke, yang terakhir kita tadi udah ngebahas dunia perkuliahan, udah organisasi, oke. Hobinya dari kecil sampai cita-cita udah. Sekarang kita mau fokus tentang karirnya Yofi. Nih kamu kalau lulus jadi dokter habis ini, kamu jadinya mau jadi dokter aja, mau jadi penyanyi, motivator, apa penulis buku nih? Biar diaminkan oleh seluruh pemirsa Radar Malang TV. Mau jadi orang yang bermanfaat aja. Luar biasa sekali. Dan Semua hobimu soalnya bermanfaat ya. Yang menghibur iya, menyembuhkan iya gitu ya. Tapi ada dong dari kecil cita-cita yang paling pingin itu sebenarnya jadi apa sih, Yofi? Dari kecil pengen banggain orang tuaku, pengen banggain kedua orang tua, bikin mereka bangga, dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Karena basicnya papaku tuh orangnya jiwa sosialnya sangat tinggi, jiwa penolongnya tinggi. Jadi itu turun ke anak-anaknya semua akhirnya. Jadi aku pun jadi termotivasi gara-gara almarhum papaku. Papa tuh bener-bener salah satu motivator besar buat Yofi sampai sekarang. Jadi aku pengen hidup Yofi itu bisa banyak bantu orang dan bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk banyak orang seperti itu kan. Oke, luar biasa sekali. Yofi, kita tadi kan sempat ngobrol tentang lagu-lagunya Yofi. Terus habis itu Yofi hobi banget nge-cover banyak lagu dan sempat menciptakan single gitu. Boleh dong diceritain sekarang pengalaman di awal sebelum Yofi benar-benar terjun nih menggeluti dunia musik sendiri ini seperti apa? Dari memang basicnya Papa Yofi itu vokalis Kak. Jadi memang ada turunan musisi dari Papa. Adik Yofi juga bisa musik juga. Jadi sama-sama anaknya Papa dua-duanya bisa sama musik. Tapi Mama gak musisi. Jadi Mama lebih bagus ngajinya, agamanya, lebih bagus ke sana. Iya, cuma anaknya Papa dua-duanya nurun Papa. Jadi sama-sama bisa musik gitu. Kalau dari kecil memang Yofi waktu kelas 5, kelas 6 SD sempat ditawarin ikut lomba vokal ya gitu. Padahal sempat nggak sadar kalau bakat musik. Padahal waktu itu sempat kayak ada tes IQ di Primagama gitu bahwa kecerdasanku musik itu paling tinggi. Cuma aku nggak ngerasa musik kayaknya aku main nggak bisa, nyanyi nggak bisa. Cuma di tulisan itu tadi kalau musikku kecerdasannya paling tinggi gitu. Terus akhirnya sempat diikutin lomba vokal, ditawarin, Papa bilang ya udah ikut aja, nanti Papa ajarin katanya gitu. Diajarin sama papaku tuh tipe orang yang kalau ngajarin mungkin pelatih paduan suara, Papa itu orangnya perfeksionis. Jadi kalau ngajarin nyanyi itu bener-bener kayak kalau salah ulang dari awal, jadi seperfect itu Kak. Agak bahkan keras dikit gitu ya, tapi kan bagus untuk bagus ya. Sama juga mungkin dirasakan dari Aurel Hermansyah, kalau diajarin sama anak Hermansyah kan agak-agak sama kayak papaku. Jadi agak-agak perfeksionis bener. Orang-orang musisi itu telinganya bener-bener peka sama nada kayak gitu. Detail banget gitu ya. Sampai pertama kali aku diajarin nyanyi sama papaku sampai nangis pertama kali kayak ya Allah, papaku jahat banget. Tapi alhamdulillah dapat juara 1 lomba vokal waktu itu tingkat SD dan waktu itu eventnya 17 Agustus. 17 juara 1. Cuma aku nggak yang kayak lomba juara ya udah nggak dilanjutin lagi nggak kayak gitu. Nah terus SMP dibeliin Papa keyboard waktu itu, belajar sendiri otodidak sampai aku SMA belajar sendiri otodidak. Terus habis gitu sempat SMA karena ada SBM, karena ada waktu break aku dilesin Papa kayak di Purwacaraka gitu sebulan. Terus habis itu diajarin kayak gambar-gambar, kayak nada-nada awal gitu. Sampai ya Allah, aku padahal pengennya tuh diajarin yang apa yang aku belum bisa. Sampai pelatih piano aku bilang, "Bapak, anak ini udah bisa musik kok dilesin," sampai bilang gitu. Gitu. Terus habis itu nggak apa-apa Pak. Aku tuh cuma sebulan aja dan sebulan itu seminggu sekali. Jadi cuma 4 kali aja les musik. Terus habis itu sampai sekarang otodidak, belajar sendiri dan suka lihat YouTube juga, suka belajar dari teman-teman dan sering ketemu orang-orang musisi juga. Jadi aku belajar juga dan dari pelatih vokalnya juga belajar. Apalagi kalau mau lomba, persiapan lomba yang bener-bener kita tiap hari latihan vokal. Itu jadi aku seneng, padahal capek tapi seneng gitu. Jadi kayak nggak kerasa apa-apa. Perjalanan yang memang ternyata nggak mudah ya untuk sampai di titik ini. Dan sosok seorang papa untuk Yofi itu is the best lah ya kayaknya. Nggak apa-apa. Sudah bahagia insya Allah di sana ya. Dan pasti papa pasti bangga dimanapun bapak berada. Papa pasti bangga dengan Yofi, dengan prestasinya Yofi sekarang detik ini dan hadir sama kita menghibur Radar Malang TV. Tapi boleh nggak nanti di akhir sebelum kita menutup acara ini, Yofi boleh dong nyanyiin lagu sedikit gitu nanti tapi ya. Tapi aku penasaran sama waktunya Yofi
kenalan sama tadi, kan aku sempat spill di depan bahwa Yofi ini sempat ketemu sama jurinya Indonesian Idol. Iya. Nah, boleh dong di spill gimana tuh ceritanya? Jadi kan pada saat proses pembuatan jingle di SMKI, awalnya kan mau produksi di Malang karena basicnya aku kuliah di Malang gitu kan. Tapi ternyata beberapa kakak-kakak atau guru-guru vokal di Malang itu pada berhalangan. Akhirnya aku bingung kan karena nggak punya opsi musisi siapa lagi gitu. Akhirnya pada saat ke Surabaya aku datang di suatu event musik, ketemulah banyak banget orang musisi hebat banget di situ. Oke. Salah satunya adalah Mas Han. Jadi beliau adalah salah satu produser juga, musisi juga di Surabaya. Aku nggak tahu awalnya kalau beliau itu salah satu dewan juri Precaster dan Indonesian Idol sama Dara Singstar, awalnya nggak tahu. Jadi karena aku nggak punya opsi lagi untuk memilih. Jadi ya udah, karena aku deadline dari Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran itu udah mepet, harus mengumpulkan lagunya. Ya udah aku pakai dewan juri dari produser dari Surabaya. Meskipun harus PP bolak-balik Surabaya Malang, yang bener-bener harus nyolong waktu, harus kesana, harus take rekaman ke studio musiknya lagi gitu kan. Dan itu nggak sekali 2 kali selesai ya pasti ya? Nggak sekali 2 kali gitu. Oke. Terus abis itu pada saat proses pembuatan lagu di studio, waktu itu aku lihat kayak nemtek gitu. Terus habis itu, loh masnya ikut Indonesian Idol kah? Aku bilang gitu. Terus habis itu masnya bilang, loh aku dewan jurinya. Loh iya kak, aku nggak tahu waktu itu kak. Nggak tahu. Terus sempat ditawarin sama dewan jurinya, kamu ikut audisi aja Indonesian Idol sama The Rising Star gitu. Kalau Indonesian Idol kayaknya dikasih tanggal, terus The Rising Star dikasih tanggal. Terus aku bilang, mas ini hari Senin. Aku bilang, aku ada kuliah pakar, nggak bisa ditinggal. Aku bilang gitu, mungkin nanti mas kalau udah selesai kuliah kedokteranku atau gimana, mungkin baru bisa longgar. Karena kan audisinya musiknya kan Panjang banyak, ya? lama, Oke. dan seperti itu kak. Jadi kuliahku juga kayak nggak bisa banget gitu, kayak harus tinggal karena kuliahnya kan padat sama materi. Walaupun di ujung masih padat ya nih untuk perkuliahan ya. Oke, itu bedanya dengan yang fakultas yang lain ya pastinya ya. Oke, tapi kamu pasti masih semangat dong, Yo? Semangat banget kak. Apa sih yang bikin Yofi semangat sampai detik ini? Padahal aku tahu semakin tinggi pohon nih, angin yang menerpa tuh katanya semakin kencang. Nah, apa yang bikin Yofi sampai detik ini masih tetap semangat? Support dari keluarga, dari mamaku, dari adikku, dan orang-orang yang sayang sama aku. Aku sayang banget sama orang-orang yang selalu support aku. Ketika aku jatuh, sahabat-sahabatku yang selalu ada, teman-teman keluarga yang selalu support aku, dan aku nggak mau ngecewain mereka. Aku akan memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang sayang sama aku, dan keluarga yang sayang sama aku gitu. Luar biasa, pasti mama, adik, semuanya yang lagi nonton acara kita pasti, oh Yofi romantis banget gitu deh pasti. Oke, Yofi, satu penutup dong dari Yofi sebelum nyanyi pastinya ya. Dikasih dong motivasi, bukan motivasi, ajakan untuk adik-adik kita nih. Karena kan yang nonton, yang keluar masuk di event kita di GTEX, Kampus 2021 ini adalah adik-adik atau mungkin orang tua juga nih yang anaknya belum dapat kuliah, atau mungkin yang sudah masuk kuliah, baru mulai kuliah tapi masih takut nih, nggak punya bayangan tentang kuliah itu seperti apa ya, apa aja yang harus disiapin. Kira-kira kalau aku kuliah, aku sibuk, terutama mungkin untuk adik-adikmu nanti, adik-adik tingkatmu nanti, kalau aku jadi masuk kedokteran, aku bisa ngapain aja ya selain kuliah. Nah, boleh dong dikasih semangat, dikasih motivasi untuk adik-adik di luar sana. Oke. Buat adik-adik di luar sana yang sedang menempuh untuk masuk di kuliah, tetap semangat dan berjuang. Jangan lupa berdoa juga, karena itu paket komplit, usaha, doa, apalagi restu dari orang tua. Terus kalau bisa, karena memang saingannya semakin banyak, jadi berdoanya semakin kenceng, usahanya semakin kenceng juga, pendekatan ke Yang Maha Kuasa. Jadi pendekatan ke Allah, karena kalau kita banyak usahanya tapi nggak banyak doanya juga, nanti Tuhan nggak kasih ACC untuk lolos kayak gitu. Jadi lebih pendekatan ke Tuhan. Luar biasa sekali, dan belajar manajemen waktu ya kan, karena kan kuliah nggak cuma akademik, ayo dikejar prestasi non akademiknya. Aku dulu masuk di FK itu karena ada yang bilang sama aku gini, coba kamu lakuin hal-hal yang istiqomah, karena Allah suka hal-hal yang dilakukan kecil tapi istiqomah. Jadi waktu pada saat bulan Ramadan itu selama 30 hari aku memberikan makan ke anak yatim sejumlah 33 nasi kotak. Waktu itu rutin Setiap hari pada saat bulan Ramadan itu Kak, sejumlah angka kesukaannya Tuhan, dan itu istiqomah meskipun itu hal kecil. Terus abis itu pada saat selesai bulan Ramadan ada pembukaan untuk FK Unisma. Alhamdulillah lolos di FK Unisma setelah aku melakukan
itu tadi kegiatan yang dilakukan istiqomah. Terus aku juga sering nggak putus sholat duha sama tahajud. Luar biasa sekali, itu salah satu kunci dari kesuksesan anak-anak muda sekarang, karena kadang ngejar dunia lupa gitu ya. Apapun agamanya yang penting ingat sama Tuhan, harusnya sih seperti itu ya. Oke, luar biasa sekali perbincangan dengan Yofi hari ini. 30 menit nggak kerasa loh ya, karena prestasinya tadi kayaknya belum kesebut semua ya. Tapi bakalan ada sesi-sesi selanjutnya mungkin ya Yof, atau mungkin nanti aku diundang ke acaranya dia, karena dia punya juga salah satu acara ya. Tadi apa namanya projectnya? Mad Project. Ada Instagramnya Yof? Ada Instagram. Atau mungkin dari teman-teman yang mau kenalan, mau DM boleh di mana? @madproject.co atau Instagramnya Yofi sendiri boleh mungkin @yofitalviana_official. Tuh, jangan lupa di follow ya. Nah, kita akan tutup hari ini dengan salah satu lagu dari yang akan dipersembahkan oleh Yofi, sepenggal aja jingle buat SMKI. Boleh, jingle ISMKI ya. Kita akan dengarkan bersama, tapi untuk seluruh pemirsa dari Radar Malang TV yang tercinta pastinya jangan lupa stay tune di Radar Malang TV, karena kita tiap hari khususnya di Digitech Campus 2021 ini kita akan selalu ada acara informasi terupdate tentang dunia perkampusan. Langsung aja klik di www.pamerpamer.com dan kalian bisa searching swipe untuk kampus-kampus yang akan kalian tahu, kalian cari informasinya. Klik sekali, keliling kampus berkali-kali. Oke, Salma Kirana pamit. Yovita Alfiana juga pamit, tapi sebelum itu sebelum Yofi pamit, Yofi mau nyanyi dulu. Oke? See you di Digitech Campus 2021. Yovita. Silakan. Oke, aku mau menyanyikan sedikit Kak ya, lagunya jingle ISMKI. Boleh. Kayak yang baru rilis 2020. Berbakti kontribusi untuk bumi pertiwi, Jaya ISMKI, Jaya ISMKI. Oke. See you lagi sama kita mungkin di lain kesempatan. Bye bye. Bye bye. Dream is the reason why we develop. Motivation to grow up so fast. To be care about what happened around us. To solve the problem. To be the winner. So in the end, we are together on top.